ada banyak yang memperhatikan kita nih Kak. Iya Nina, adik-adik sekolah minggu yang di rumah sama siapa? Ini kita memuji dan memuliakan nama Tuhan ya. Betul. Ibadah sekolah minggunya mulai pagi ini. Start jam 7 ya Kak. Oke, kita sapa adik-adik kita yuk. Nina. Hai adik-adik, apa kabar? Luar biasa. Puji Tuhan, diberkati ya. Siap memuji Tuhan adik-adik? Siap dong Kak. Nah, berkait lagi dengan Kak Indra berhubungan gaul dan teman kakak. Kita mohon. Lanjut, siapa dilihat Kak? Musik kami, Tito Markum dan Inang Helen. dan multimedia Abang Leo dan Bang Doli. Aku dong Kak, sekarang aku yang mengedit dong kan bagiannya. Iya. Oke Kak, kita langsung mulai Kak. Lagu pertama. Kita mau memuji Tuhan, memasuki gerbangnya. Semangat ya adik-adik. Semangat. Memasuki gerbangnya dengan hati bersyukur, harapannya dengan penuh indah. Baru hari ini harinya Tuhan, ku bersuka saudari Bapakku. Jadiranku, oh jadiranku, ku bersuka kau jadi Bapakku. Oh jadiranku, oh jadiranku, ku bersuka kau jadi Bapakku. Ku bersuka kau jadi Adik-adik, mari kita berdoa kepada Tuhan. Lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan buat satu minggu ini. Engkau memberkati kami, memberikan kami kesehatan. Kami boleh memuji, memuliakan nama Tuhan pada pagi hari yang indah ini. Tuhan, kami mau datang memuji dan memuliakan nama-Mu. Hadirlah Engkau di tengah-tengah kami. Berkatilah Tuhan ibadah kami ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya nanti. Tuhan Yesus, kami juga pelayan sekolah minggu. Katalah Engkau Tuhan, berilah kami Tuhan hikmat pelayanan, agar pelayanan kami ini Tuhan menjadi sumber kebaikan dan sumber untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat semua rezeki yang Tuhan limpahkan di dalam kehidupan kami satu minggu ini. Tuhan Yesus, kami mau serahkan hidup kami ke tangan-Mu. Biarlah Tuhan Yesus yang selalu ada di dalam diri kami, supaya kami Tuhan bisa berjalan bersama-sama dengan Engkau. Tuhan Yesus yang baik, ampunilah dosa kami agar kami layak di hadapan-Mu. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, tadi kalau kita dengar nih, Kak Indra udah janji mau ngajakin kita buat memuji nama Tuhan sambil menari, menggerakkan anggota tubuh. Bener ya Kak ya, udah janji ya. Nah, kita tahu nih sekarang nih ada lagu yang judulnya It's Good to See You Here. Ya, itu bisa tuh pergerakan. Terus ada juga lagu yang tanganku digoyang-goyang, sama yang ketiga Sungai Sukacita. Kak Indra, ayo ajak kami bernyanyi dan bergoyang. Ayo Nina, semangat ya adik-adik. Semangat!
kita mulai ibadah kita. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 547 ayat 1 dan 2. Yesus Tuhan, dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Tunjukkan cara yang benar, memberi puji-pujian kepadamu, bukakan hatiku mendengar dan menghayati firman-Mu. Amin. Apa ya? Kini saatnya nih kita mau masuk mendengarkan 10 perintah Allah. Tapi sebelumnya Kak Indra, aku masih lihat adik-adik ini nonton, bukannya ngikutin penyanyi gitu, tapi mau nonton. Tapi ada juga sih yang ngikutin kita. Masih ada juga yang duduk aja. Gimana kalau kita undang adik-adik untuk bangkit berdiri? Ayo adik-adik, kita Ayo bangkit adik-adik, berdiri ya. bangkit berdiri adik-adik, semangat ya. Siap puji Tuhan? Siap. Master Kristus. Ya. Ya. Kita akan bernyanyi dari lagu UND nomor 292 Pasukan Tuhan di Al-Quran. Anak-anak sekolah minggu, hukum Tuhan pada minggu ini diambil dari tingkat pertama sampai tingkat ke-10. Mari kita sama-sama mengucapkannya. Tingkat pertama, akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita, tidak boleh ada Allah lain kecuali aku. Tingkat kedua, jangan berbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atau yang ada di bumi atau yang ada di dalam air di bawah bumi untuk disembah tidak tahu dituruti. Tingkat ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Allah akan menghukum orang yang menyia-nyiakan namanya. Tingkat keempat, ingat dan kuduskanlah hari Sabat, 6 hari lamanya engkau bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi pada hari yang ke-7 ialah Sabat bagi Allah Tuhanmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu,
laki-laki atau perempuan, pembantu laki-laki atau perempuan, ternakmu atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian Ia beristirahat pada hari yang ke-7. Itulah sebabnya Allah memberkati hari itu dan menguduskannya. Kita kelima, hormatilah ayah dan ibumu supaya lanjut umurmu di bumi yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Kita keenam, jangan engkau membunuh. Kita ke-7, jangan engkau berzina. Kita ke-8, jangan engkau mencuri. Kita ke-9, jangan mengucap saksi dusta terhadap sesamamu manusia. Kita ke-10, jangan mengingingi rumah sesamamu, jangan mengingingi istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau apapun yang dimiliki sesamamu. Apakah ketentuan Tuhan Allah akan mendasar kita itu? Demikianlah, Aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang akan membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunannya yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci Aku. Tetapi Aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi Aku dan yang berpegang pada perintah-perintah-Ku. Demikian hukum Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa. Ya Tuhan, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Adik-adik, sebelum kita pengampunan dosa, kita bernyanyi dari buku Ende nomor 681 ayat 1, Ariamang Asiroham. Dan ampunilah segala kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Adik-adik, sekarang saatnya kita mengingat kembali ayat hafalan minggu lalu serta melihat foto-foto dan video dari adik-adik sekalian yang telah mengirimkan kepada kakak-kakak sekolah minggu. Tapi sebelumnya, mari kita bernyanyi dari buku MD nomor 581, Sang Abdi Jehovah. Sang Abdi Jehovah, Asuh Ibu
13. Karena bukanlah orang yang mendengar hukum Taurat yang benar di hadapan Allah, tetapi orang yang melakukan hukum Tauratlah yang akan dibenarkan. Sekali lagi kata bacakan, karena bukanlah orang yang mendengar hukum Taurat yang benar di hadapan Allah, tetapi orang yang melakukan hukum Tauratlah yang akan dibenarkan. Demikian firman Tuhan. Adik-adik, mari kita lihat dan menghafal ayat hafalan berikut ini. Hai kakak sekolah minggu, nama saya Timothy. Paling bagaimana hafalan untuk minggu depan? Roma 2 ayat 13. Karena bukanlah orang yang mendengar hukum Taurat yang benar di di hadapan Allah, tapi orang yang melakukan hukum Tauratlah yang akan dibenarkan. Terima kasih kakak sekolah minggu. Singing ya ya yippee yippee yay, singing ya ya yippee yippee yay, singing ya ya yippee yippee yay ya yippee yippee yay ya yippee yippee yay. He'll be riding. Ke guru sekolah minggu, nama saya Rini Bonita ke Kuta Galung, kelas 2B dari wilayah 7 ayat 8 minggu depan, dan tertulis dalam Roma 2 ayat 13. Karena bukanlah orang yang mendengarkan hukum Taurat yang benar di hadapan Allah, tetapi orang yang melakukan hukum Tauratlah yang akan dibenarkan. Terima kasih kakak guru sekolah minggu. We'll be singing hallelujah when he comes. We'll be singing hallelujah when he comes. We'll be singing hallelujah. We'll be singing hallelujah. We'll be singing hallelujah when he comes. We'll be singing hallelujah. We'll be singing hallelujah. We'll be singing hallelujah when he comes. Shalom kakak sekolah minggu, perkenalkan nama saya Martin Sindorino dari wilayah 9. Untuk kata paling minggu depan tertulis di Roma 2 ayat 13. Karena bukanlah orang yang mendengar hukum Taurat yang benar di hadapan Allah, tetapi orang yang melakukan hukum Tauratlah yang akan dibenarkan. Terima kasih kakak sekolah minggu. In his hands, he's got the wind and the rain. In his hands, he's got the wind and the rain. In his hands, he's got the wind and the rain. In his hands, he's got the whole world in his hands. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta menyimpannya di dalam hatinya. Amin. Adik-adik, sebelum kita mengaku iman kita kepada Tuhan, kita bernyanyi dari buku Ende nomor 763 ayat 1. Molo Yesus dengan mi las roham.
kita sama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, yang naik di surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana ia akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja Kristen yang kudus, persekutuan orang-orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Adik-adik, sekarang kita mau mendengarkan ayat hafalan kita pada minggu ini tanggal 3 Oktober 2021. Tapi sebelumnya yuk mari kita bernyanyi kembali dari buku NT nomor 178 ayat 1. Roma Tuhan Yesus hormat Ibu. Diambil dari Amsal 18 ayat 15. Akan Inang bacakan. Hati orang berpengertian memperoleh pengetahuan, dan telinga orang bijak menuntut pengetahuan. Sekali lagi Inang bacakan. Hati orang berpengertian memperoleh pengetahuan, dan telinga orang bijak menuntut pengetahuan. Ya, demikian ayat hafalan kita untuk minggu depan. Jangan lupa adik-adik kirimkan foto dan video ayat hafalannya ke Facebook ataupun ke grup WA sesuai dengan orang adik masing-masing. Demikian, terima kasih. Adik-adik, kita mau memberikan persembahan kepada Tuhan. Jadi pastinya mau memberikan yang terbaik ya, Inang ya. Bagaimana ya caranya? Oke, kakak jelaskan ya. Ada 4 cara nih adik-adik untuk adik-adik mengumpulkan persembahan. Yang pertama, adik-adik bisa mentransfer melalui nomor rekening BRI yang ada di bawah ini, ya. Silakan adik-adik. Cara yang kedua, adik-adik bisa juga men-scan ya QR. Nanti di sini di bawah juga ada QR untuk rekening gereja. Adik-adik yang menggunakan aplikasi M-Banking, mobile banking ataupun juga e-money, electronic money, adik-adik bisa scan QR dari gereja kita. Kemudian yang ketiga, cara yang ketiga adik-adik bisa juga menyampaikannya kepada keluarga masing-masing. Dan yang keempat, adik-adik bisa minta tolong kepada mama untuk membawa persembahannya melalui amplop dan menyampaikannya kepada gereja. Begitu Kak Yuda. Oh, begitu ya Inangnya. Iya. Jelas ya Inangnya? Cukup jelas. Sebelum kita bernyanyi, kita terlebih dahulu siapkan hati kita. Kita berdoa kepada Tuhan. Berdoa dimulai. Amin. Adik-adik, kita bernyanyi di Son Adong Tuhan Han. Di
bertemu kembali dalam sukacita dan kita akan mendengarkan firman Tuhan. Ayo adik-adik, mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, saat ini kami sudah berkumpul dan kami sudah memuji memuliakan nama Tuhan melalui nyanyian kami. Dan saat ini kami akan mendengarkan firman Tuhan. Berkatilah kami Tuhan, agar kami bisa mengerti firman Tuhan dan bisa menambahkan iman percaya kami kepadamu. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Adik-adik sekolah minggu, kita akan membuka Alkitab dan membaca firman Tuhan buat kita di minggu ini, yaitu dari kitab 2 Raja-Raja pasal 22 ayat 1 dan ayat 2. Demikian firman Tuhan. Yosia berumur 8 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 31 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Yedida binti Adaya dari Boskat. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan dan hidup sama seperti Daud bapa leluhurnya, dan tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri. Demikian firman Tuhan. Adik-adik sekolah minggu, kita punya teman yang mau berkenalan dengan kita. Adik-adik mau nggak menyaksikan? Yuk sama-sama kita mau melihat siapa nama teman baru kita. Nah, adik-adik, perkenalkan, inilah teman baru kita. Namanya adalah Raja Yosia, anak dari Adaya dan Yedida. Adik-adik, dia ini seorang raja waktu pada masa zaman Israel. Dan mari kita lihat, ada yang istimewa dari dia. Ternyata adik-adik, dia itu menjadi seorang raja, dinobatkan menjadi seorang raja berumur berapa ini? 8 tahun. Wah, masih sangat muda sekali ya. Dia Raja Yosia sangat belia sekali untuk menjadi seorang raja waktu itu. Dan kalau zaman sekarang kita ibaratkan masih anak kelas 2 SD ya, barangkali adik-adik. Tuh, bayangin adik-adik, masih kelas 2 SD, dia sudah dinobatkan, sudah dipercayakan untuk memimpin satu bangsa yang besar, yaitu bangsa Israel pada saat itu. Gimana adik-adik? Kira-kira kalau kalian ini dipilih untuk menjadi presiden di usia 8 tahun, sanggup nggak adik-adik? Banyak yang mau diurusin, banyak pekerjaan, dan banyak begitu besarnya tanggung jawab yang harus diemban oleh seorang pemimpin, kepala negara atau presiden atau raja pada masa Raja Yosia. Nah, adik-adik, kita mau lihat nih selanjutnya. Pada masa pemerintahannya, dia ini sangat-sangat kecewa dengan orang-orang Israel yang selalu menyembah berhala. Tahu nggak adik-adik berhala? Berhala itu adalah patung-patung buatan manusia yang sebenarnya nggak ada kekuatannya, nggak ada kuasanya. Tapi umat Israel pada saat itu banyak sekali yang percaya kepada berhala-berhala untuk disembah. Mereka memuja dan mereka memberikan penghormatan dan memohon kepada berhala pada saat itu.
Ini kekecewaan yang besar bagi Raja Yosia. Dari usia 8 tahun waktu itu, dia sudah melihat dan merencanakan dalam hidupnya selama dia memimpin bangsa ini, dia akan memberantas, memusnahkan semua berhala-berhala orang Israel. Tuh lihat adik-adik, apa yang dikerjakan oleh Yosia pada saat itu untuk menghancurkan, untuk membinasakan semua berhala yang disembah oleh umat Israel. Kuil-kuilnya dihancurkan, patung-patungnya juga dirubuhkan. Adik-adik, apa tujuan Raja Yosia melakukan ini? Karena dia itu adalah orang yang sangat patuh dan sangat percaya kepada Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, kepada Tuhan leluhur mereka. Dari nenek moyang mereka sudah menyembah Allah Israel. Dan kita lihat di ayat 2 tadi disebutkan bahwa Yosia dia melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Tuh. Dia nggak mau melakukan segala pekerjaan atau apapun yang bertolak belakang dengan apa yang diinginkan oleh Tuhan. Nah, ini adalah arti dari taat. Gitu. Ketaatan kita kepada Tuhan yaitu apabila sikap hidup kita, perbuatan kita semuanya benar di mata Tuhan. Nah, adik-adik, bagaimana kita belajar taat? Ya, bagaimana kita menunjukkan bahwa hidup kita semuanya benar di mata Tuhan? Yang pertama adalah adik-adik semuanya harus tetap mau beribadah kepada Tuhan. Itu menunjukkan ketaatan kita. Jangan mau menyembah apapun, jangan menyembah patung, jangan menyembah sesuatu yang besar atau apa yang dianggap keramat oleh orang-orang. Tapi dari kecil, dari sekolah minggu sampai kita nanti tua, kita tetap menyembah Tuhan kita dan percaya kepada Yesus Kristus yang menjadi juru selamat. Ya, adik-adik, kadang-kadang memang kita terlihat tidak menyembah patung atau tidak menyembah berhala. Tapi kalau adik-adik pada hari Minggu tidak mau beribadah atau tidak mau mengikuti sekolah minggu, padahal adik-adik terus main handphone, main game, atau lihat-lihat YouTube terus video. Wah, justru menurut Amang Pendeta, kita ini sudah memberhalakan ini nih, handphone gitu. Karena kita lebih cinta handphone ini daripada cinta Tuhan. Nah, hati-hati adik-adik ya. Kita semua harus menunjukkan ketaatan kita. Yang kedua, disebutkan bahwa Yosia itu hidupnya sama seperti Daud, bapa leluhurnya. Dia meneladani dan mencontoh semua hal-hal yang baik dari bapa leluhurnya atau dari orang tuanya. Nah, adik-adik semuanya, ayo kita giat untuk mencontoh dan meneladani apa yang baik yang ditunjukkan oleh orang tua kita di rumah, dalam bersikap, dalam berbicara, atau dalam melakukan segala apapun. Mari kita mencontoh semua hal yang baik dari mereka. Nah, khusus untuk orang tua pada saat ini yang mendampingi anak-anak kita sekolah minggu, kita juga dipanggil oleh firman Tuhan pada saat ini buat Amang, Inang, atau kita semua orang tua, mari kita sungguh-sungguh untuk memberikan contoh, memberikan teladan yang terbaik kepada anak-anak kita, karena mereka akan selalu meniru dan mengkopi segala perlakuan, perbuatan, dan perkataan kita di rumah. Nah, yang ketiga, adik-adik,
juga dikatakan bahwa Yosia dia adalah orang yang tidak mau menyimpang ke kanan atau menyimpang ke kiri. Nah, artinya adalah bahwa anak-anak sekolah minggu tetap hidup setia di hadapan Tuhan. Jangan mau terikut-ikut oleh teman untuk malas, untuk tidak mau belajar, untuk hanya main terus. Jangan mau terpengaruh oleh tontonan apapun yang kita lihat yang tidak bagus dan tidak benar di handphone atau di televisi. Kita harus terus fokus kepada apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Nah, adik-adik, inilah tentang teman kita yang bernama Raja Yosia. Mari kita semuanya hidup di dalam ketaatan kita, di dalam Tuhan, dan kita harus mau setia untuk melakukan semua yang diinginkan Tuhan dalam hidup kita. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, kami bisa mengenal Raja Yosia dari firman Tuhan pada saat ini, yang mengajarkan kami untuk bisa sejak dini, sejak kami kecil, menunjukkan kesetiaan dan ketaatan kami kepada Tuhan. Luar biasa Raja Yosia yang telah Engkau pilih untuk memberantas segala berhala-berhala yang disembah oleh umat Israel. Dan saat ini Tuhan, kami juga mohon kiranya Engkau menguatkan dan memakai kami, meskipun kami masih anak sekolah minggu, tapi kami bisa berdampak baik bagi orang-orang di sekitar kami. Berkatilah kami Tuhan dalam studi dan sekolah kami masing-masing. Kiranya Tuhan selalu memberikan ketaatan bagi kami untuk selalu mau tekun belajar dan tidak terpengaruh oleh apapun dalam segala kemalasan atau bermain yang tidak ada waktu yang berkesudahan, dan kami bisa memakai semua kesempatan yang Tuhan pakai dengan baik. Terima kasih Tuhan, berkati juga orang tua kami supaya mereka bisa menjadi teladan dan menjadi contoh yang baik buat kami anak-anak sekolah minggu. Terpujilah Engkau Bapa di sorga, hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sebelum kita menerima berkat dari Tuhan, kita bernyanyi dari buku endek nomor 716 ayat 1 di nama Molus Sandok Molupon. Adik-adik sekolah minggu, kita sudah tiba di akhir ibadah kita. Mari adik-adik semuanya bangkit berdiri, kita akan mendoakan persembahan kita. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertahta di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami. Kiranya Tuhan menerimanya
untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin.